Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk mengulas ajaran Tritunggal dari saudara kita bernama Elia Miron yang sedang viral sekarang. Saya pikir ini penting untuk kita tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang memang harus diakui telah menyimpang. Tapi terlebih dahulu saya ajak kita untuk menyaksikan videonya. Akan banyak bahas tentang iman kekristenan dan tentunya tujuannya adalah untuk memperluas dan memperbanyak hasanah iman kekristenan sehingga kita semakin mencintai dan juga mengenali siapa Tuhan kita. Nah, pada video ini, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu seringkali menjadi polemik di kalangan para polemikus yang menaruh kebencian dan juga menaruh skeptisisme terhadap iman kekristenan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang apa sebenarnya Allah Tritunggal itu dan bagaimana Allah Tritunggal itu. Yang perlu kita ketahui adalah Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Allah, tetapi Allah Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah. Jadi Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah-jumlah Allah, tapi berbicara tentang seperti apa Allah kita yang satu itu. Baik di dalam kitab Ulangan yang mewakili perjanjian lama dan juga perjanjian baru di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata bahwa Allah itu esa. Jadi baik perjanjian lama sebelum kedatangan Tuhan Yesus dan juga setelah perjanjian lama yaitu perjanjian baru di zaman Tuhan Yesus, Alkitab tetap konsisten mengatakan bahwa Allah itu esa. Lalu kalau Allah itu esa, bagaimana dengan Tritunggal? Nah, Tritunggal ini adalah penjelasan tentang kebagaimanaan atau lebih mudah dimengerti sebagai seperti apakah Allah kita yang esa itu. Dalam hal ini, saya akan membantu teman-teman melalui coret-coretan yang ada di papan ini. Ya, kita beri judul Allah Tritunggal. Nah, sebelum kita membuat ilustrasi, kita harus tahu prinsipnya dulu. Semua ilustrasi yang akan saya jelaskan di sini itu didasarkan pada ayat-ayat kitab suci. Kita berangkat dari ayat yang pertama yaitu 1 Korintus 8 ayat 6 dan 7. Dikatakan di sana, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi dalam Alkitab dijelaskan bahwa memang hanya ada satu Allah saja. Jadi kita buat di sini Allah yang esa di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 tadi adalah Sang Bapa. Nah, diberi istilah Bapa. Mengapa ia disebut Bapa? Dia disebut Bapa yang pertama karena dia adalah sumber segala sesuatu. Ia tak kelihatan, ia transenden, dan dia yang memenuhi segala sesuatu. Jadi Allah yang esa itu adalah Sang Bapa yang tidak pernah dilihat dan juga yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itulah Allah yang esa itu, yaitu Sang Bapa. Lalu dikatakan kita memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Sebelum memahami Yesus Kristus yang adalah bagian dari Kristologi, kita akan berbicara tentang Tritunggal dulu. Kalau dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Sang Bapa. Nah, sekarang dikatakan, kalau Allah yang esa itu adalah Sang Bapa, nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya, dia memiliki yang disebut sebagai firman. Atau dalam bahasa Yunani disebut dengan logos. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah Sang Bapa dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah yang esa adalah Sang Bapa. Tetapi di dalam diri Sang Bapa, dia memiliki firman yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Makanya di dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman itu adalah kata kerja. Kata bendanya adalah firman. Sama seperti orang bersepeda. Kalau dia bersepeda berarti dia bekerja dengan sepeda. Tetapi kata bendanya adalah sepeda. Jadi kalau dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah Sang Bapa menjadikan terang oleh firman yang ada di dalam dia. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan demikian. Ya. Segala sesuatu dijadikan melalui firman, dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi dengan jelas Injil Yohanes mengatakan bahwa tanpa firman yang di dalam Bapa, Bapa ini tidak menjadikan segala sesuatu.
Artinya Sang Bapa menjadikan manusia, menjadikan bumi, langit serta isinya itu adalah oleh firman-Nya yang ada di dalam Dia sejak kekal. Nah, firman ini juga bisa dipahami sebagai logos atau ilmu atau kecerdasan atau pikirannya Sang Bapa itu sendiri. Nah, selain memiliki firman, Sang Bapa ini juga memiliki roh. Yang oleh roh ini, Dia menghidupi segala sesuatu. Kalau kita baca dalam Ayub 33 ayat 4 dikatakan bahwa roh Allah yang membuat aku hidup. Makanya ketika manusia di dalam kitab Bereshit Kejadian, ketika manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah, kemudian Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia itu agar manusia itu hidup. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tentu melayang-melayang di sana tidak dipahami seperti layangan, tetapi punya makna lain yang akan mungkin kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Jadi, Allah yang esa adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Jadi Bapa, firman-Nya sendiri, roh-Nya sendiri, itulah Tritunggal. Jadi Bapa, firman, dan roh-Nya sendiri, itulah Tritunggal. Tapi lebih jauh, kalau kita lihat di dalam Alkitab, bahwa firman ini sering disebut anak. Kenapa firman itu disebut anak? Karena ingat, firman ini sudah sejak kekal berada di dalam Bapa. Pikiran Bapa itu tidak pernah keluar, tidak pernah ada di luar Bapa. Pikiran atau firman Bapa itu selalu ada di dalam diri Bapa. Dan ketika firman ini datang menjadi manusia, atau ketika firman ini keluar dari Bapa seolah-olah diperanakkan, maka disebut sebagai anak. Atau dengan kata lain kita bisa menyebutnya dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak atau firman-Nya sendiri, dan Roh Kudus yang adalah roh-Nya sendiri, inilah Tritunggal itu. Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Tuhan, tapi berbicara tentang bagaimana Allah. Nah masalahnya, kalau ada Bapa, Firman dan Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, lalu ada berapa Allah? Nah, kita tetap setia kepada pembuka kita yang mula-mula. Allah yang esa adalah Sang Bapa. Hakikatnya Sang Bapa ini adalah Allah. Nama keagungan Sang Bapa ini adalah Yod-He-Vav-He. Jadi nama keagungan Bapa adalah Yod-He-Vav-He, Firman adalah Yod-He-Vav-He, Roh Kudus adalah Yod-He-Vav-He, karena arti Yod-He-Vav-He ini adalah yang ada dan selalu ada. Nah, Allah yang esa adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kalau Bapa ini adalah Allah, kalau Bapa hakikatnya adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah dan rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Sama seperti saya, kalau tubuh saya manusia, maka firman atau pikiran saya pasti manusia dan roh yang ada di dalam saya pasti manusia. Tetapi tidak ada tiga manusia, hanya ada satu manusia. Jadi kalau Bapa itu adalah Allah yang esa itu, maka firman yang di dalam Bapa dan rohnya yang di dalam Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Jadi Allah Tritunggal yang adalah Bapa, firman atau anak, dan rohnya sendiri yang adalah Roh Kudus. Itulah berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Jadi kalau ada orang berpolemik mengatakan orang Kristen menyembah tiga Tuhan, melalui penjelasan ini Allah itu tidak pernah tiga, atau Tuhan itu pun tidak pernah tiga. Tetapi Tritunggal adalah istilah untuk memberitahu kita tentang kebagaimanaan Allah. Dan teman-teman, saya harus katakan, bagaimanapun Allah itu harus Tritunggal kalau kita mau mengatakan bahwa Allah itu hidup. Allah itu hidup, haruslah Allah yang mencipta oleh firman-Nya, dan Allah itu hidup harus menghidupi oleh rohnya yang kudus. Jadi kalau kita mengakui Allah yang hidup, maka tidak bisa tidak Allah itu haruslah Tritunggal. Allah yang hidup itu adalah Allah yang bisa mencipta oleh firman-Nya, dan Allah yang hidup itu adalah Allah yang bisa menghidupi oleh rohnya yang kudus. Dan itu ditemukan di dalam kekristenan melalui istilah Tritunggal itu. Jadi Bapa, Anak, atau Putra, dan juga Roh Kudus itu Tritunggal. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang saya mau katakan tentang ajaran Elia Miron ini adalah bahwa apa yang dia ajarkan tentang Tritunggal ini sebenarnya adalah
sudah diajarkan pada abad kedua oleh yang bernama Origenes. Dia ini seorang teolog dan lahir di Alexandria, Mesir. Nah, tetapi perlu juga yang kedua, saya perlu beritahu terlebih dahulu sebelum mengupas ajaran Elia Miron ini, bahwa Origenes ini sebetulnya memiliki teologi campuran antara ajaran Injil Kristen, ajaran Injil para Rasul, dengan ajaran Gnostik yang memang menguasai dunia filsafat pada zaman itu. Oleh karena itu perlu poin yang ketiga saya mau jelaskan dulu seperti apa sih konsep Allah dan penciptaan secara singkat tentunya dari kacamata filsafat Gnostik. Nah begini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agama Gnostik itu mengajarkan bahwa ada yang namanya sumber utama. Nah supaya kita mengerti saya sebut aja itu Allah yang Maha Suci. Kalau disetarakan sekarang, zaman itu disebut sumber utama. Artinya dari sumber utama inilah segala sesuatu maka tercipta di alam jagat ini. Oke, paham sampai di situ ya. Nah yang kedua, sumber utama ini di dalam filsafat Gnostik melakukan namanya emanasi. Emanasi itu pancaran. Jadi bayangkan misalnya matahari, dia memancarkan sinar dan dia memancarkan panas. Nah kurang lebih seperti itulah makna emanasi. Nah dalam kaitan dengan penciptaan, menurut filsafat Gnostik, sumber utama tadi yang identik dengan Allah yang Maha Suci memancarkan sedemikian rupa semakin jauh sehingga yang dipancarkan ini menjadi tidak mengenal sang sumber utama tadi. Lebih jauh lagi, ini sekali lagi ajaran filsafat Gnostik, sampai akhirnya betul-betul malah membenci sumber utama. Nah, ini ajaran Gnostik. Jadi di dalam ajaran Gnostik yang murni sebetulnya dikenal dua Allah, yaitu Allah yang Maha Suci dan satu lagi itu Allah yang jahat, yang demikian jauh dari sumber utama, bukannya hanya tidak mengenal, tetapi menurut agama Gnostik membenci yang Allah yang Maha Suci tadi. Dan kemudian menurut sekali lagi, menurut ajaran Gnostik, Allah yang jahat inilah yang menciptakan materi. Materi itu ya dunia, seperti kita termasuk tubuh kita dan lain sebagainya. Itu ajaran murni Gnostik. Tetapi tampaknya Origenes menggabungkan antara Injil yang diajarkan oleh para rasul dengan agama Gnostik tadi. Sehingga dia membuat teori baru dan mengatakan bahwa Yesus dan Roh, ya dalam hal ini Roh Kudus itu adalah keluar, sebetulnya sama dengan beremanasi dari sumber utama yang dalam hal ini Allah yang Maha Suci, dan oleh Origenes menyebutnya Allah Bapa. Jadi persis sama dengan yang dikatakan oleh Elia Miron. Keluar dari Allah Bapa. Jadi firman itu keluar dari Bapa. Rohnya itu keluar dari Bapa. Jadi Allah itu hanya satu, Allah Bapa. Gitu. Sekali lagi semua katakan, ajaran yang diajarkan oleh Elia Miron ini sama persis seperti yang diajarkan oleh Origenes pada abad yang kedua. Dan memang kata keluar ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, memang menarik. Ada dua ayat saya temukan. Yang pertama Yohanes 8 ayat 42. Ya, Yesus sendiri mengatakan bahwa aku keluar dan datang dari Bapa. Dalam Yohanes 15 ayat 26 juga dikatakan bahwa roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, ini dua ayat yang menarik. Jadi kalau kita akan diskusi dengan Elia Miron, kemungkinan dia akan mencopot kedua ayat ini sebagai pembenaran dari ajaran yang dia ajarkan seperti Origenes
bahwa firman atau logos atau Yesus dan roh Allah atau roh kudus itu keluar dari Allah Bapa. Dengan demikian saudaraku, konsekuensi dari ajaran Origenes yang kemudian diajarkan kembali oleh Elia Miron ini, ya, konsekuensinya adalah hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa, yang di dalam filsafat gnostik disebut sebagai sumber utama. Alkitab mengatakan Allah Bapa. Sedangkan firman, logos, Yesus atau Roh Kudus itu kalaupun dikatakan mereka Allah, maka tingkatnya lebih rendah dari sumber utama, lebih rendah dari Allah Bapa. Itu konsekuensinya. Allah Bapa tidak setara dengan logos atau firman dengan Roh Kudus. Itu konsekuensinya. Sekali lagi semua katakan itu konsekuensinya. Dan itu sebabnya ajaran Origenes ini ditolak oleh gereja pada zamannya. Ditolak oleh gereja karena ajaran gereja dan terlalu sulit untuk membantah fakta bahwa Alkitab mengajarkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu adalah setara. Nah, bagaimana penjelasan ini lebih lanjut? Saya akan menjelaskan itu pada video-video saya berikutnya. Tuhan memberkati.